Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab At-Kutayb Furasu Kasbits Thawabi, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan yang terakhir dari kitab ini, dan selesai dari ini kita akan berpindah dengan kitab yang lainnya. Penulis mengatakan wa akhiran, yang terakhir, akhtimu risalata bihadzal hadithi. Aku menutup risalah ini, tulisan ini, dengan hadis yang berikut ini. Ya, hadis yang mulia. Li'azimi mau'izatihi, karena nasihatnya yang begitu agung. Raja'a an yarzuqanallahu al-itti'awa wal-i'tibara bihi, berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk bisa mengambil nasihat dan juga pelajaran dengan hadis ini. Hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah hadis yang menceritakan kepada kita tentang perjalanan ruh manusia semenjak dicabut dari jasadnya, kemudian setelah itu dibawa lalu dikembalikan ke dalam alam, ke dalam kuburnya. Hadis itu bersumber dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idhu billah min adzabil qabri marrataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab, dari siksaan kubur. Nabi mengucapkan sebanyak 2 kali atau sebanyak 3 kali. Karena azab kubur adalah azab yang sangat mengerikan. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga Rasulullah telah mengajarkan kepada kita doa yang hendaknya setiap muslim mengucapkannya di dalam salatnya sebelum salamnya, yaitu berlindung kepada Allah dari fitnah kubur, dari siksaan kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur.
Nabi mengucapkan thalathan 3 kali. Thumma qala, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila meninggal dunia, akan meninggal dunia dan menuju kepada kehidupan akhirat, maka nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka malaikat turun dari langit. Turun dari langit. Nah, jadi kita semua jamaah sekalian akan pergi tinggalkan dunia ini menuju kehidupan akhirat. Karena setiap yang bernyawa pasti dia akan tinggalkan dunia ini. Siapapun dia, apapun jabatan dan kedudukan dia, dan sebanyak apapun harta yang dia miliki, dia akan tinggalkan dunia yang fana ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah juga mengatakan, waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakratul maut, ya, dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Semua akan pergi, semua akan tinggalkan dunia ini. Oleh karenanya Jibril alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada Nabi kita yang mulia, ya Muhammadu ishma syi'ta, hai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini, fa innaka mayyit, sesungguhnya suatu saat nanti engkau menjadi mayyit. Itulah yang Allah sebutkan juga di Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan menjadi mayyit dan sesungguhnya mereka pun juga demikian akan menjadi mayyit. Nah, ketika seseorang berada di ambang kematian, datanglah malaikat turun dari langit, menunjukkan kepada kita dari hadis ini bahwa penduduk langit itu dihuni oleh para malaikat, sedangkan bumi dihuni oleh manusia dengan jin. Nah, yang dimana rupa mereka disebutkan oleh Nabi bidul wujuh, wajahnya putih, membawa ketenangan, kedamaian. Ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan juga mereka bawa parfum dari parfum surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, lalu para malaikat itu pun duduk di sisinya sejauh mata memandang. Banyak sekali yang datang. Mereka duduk. Nah, mereka duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Baru setelah itu yaji'ul malakul mauti alaihi salam, lalu kemudian datanglah malaikatul maut yang akan mencabut nyawanya, hatta yajlisa inda ra'sihi,
Malaikatul maut datang duduk di sisi kepalanya, samping kepalanya. Fayaqul, lalu malaikat yang bertugas mencabut nyawa ini pun berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wa fi riwayatin al-mutmainnah, hai jiwa yang baik, hai jiwa, dalam riwayat yang lain disebutkan wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang mukmin semacam itu. Yang sebelumnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelumnya dicabut. Bahkan orang yang akan meninggal dunia ini diberikan kabar gembira kepada mereka. Diberikan kabar-kabar yang gembira kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikah at-tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang dimana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka dan mereka dalam keadaan baik. Mereka dalam keadaan baik. Yaitu baik dalam hal apa? Baik dari sisi bersih dari kesyirikan, bersih dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, para malaikat tadi mengatakan yang datang ini, mereka mengatakan salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini bentuk ya kemuliaan seorang hamba, ditinggikan derajat oleh Allah, di mana mereka disampaikan salam, diucapkan salam oleh makhluk yang mulia. Dan disebutkan para malaikat akan mengucapkan salam kepada manusia itu pada tiga kondisi, pada ketiga keadaan. Yang pertama adalah ketika ruhnya akan dicabut dari dunia ini, maka malaikat akan mengucapkan salam kepadanya. Jadi datang dengan sopan, dengan baik. Ya. Salamun alaikum. Yang kedua adalah ketika nanti ditanya dalam kubur, malaikat datang ucapkan salam kepada mayit itu oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan yang ketiga adalah ketika dibangkitkan pada hari kiamat, maka para malaikat akan mengucapkan salam kepadanya. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat akan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga dengan apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Ya. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah,
Nanti di saat mereka akan meninggal, tatanazzalu alaihil malaika, para malaikat akan turun datang kepadanya. Kemudian mereka mengatakan kepadanya, menguatkan dia, ya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan pula kau bersedih hati. Para ulama menjelaskan, jangan kau takut dan khawatir apa yang kau tinggalkan dari harta dan anakmu. Allah yang akan menjamin. Allah akan menjamin. Dan juga jangan kau bersedih hati dengan apa yang akan terjadi nanti hari berikutnya. Allah sudah menjamin orang-orang beriman bertakwa dengan surganya. Maka orang mukmin ketika dia meninggal, dia itu nggak risau. Dia nggak mikirkan anaknya gimana. Dia tahu anaknya dijamin oleh Allah rezeki mereka. Yang mereka khawatirkan dari anak mereka adalah jangan sampai anak ini jauh dari Allah, menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah. Itu orang-orang beriman. Makanya ketika Nabi Yakub meninggal dunia, anak-anaknya dikumpulkan. Yang dia tanyakan kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Hai anakku, kalau ayahmu ini meninggal dunia, siapa yang kalian sembah nanti? Karena anak ini dididik dengan baik. Anak dia adalah anak yang saleh. Bahkan ada anaknya yang disebut dengan Al-Karimu, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, Musa putra Yakub, Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Karena mereka didik dengan baik, maka mereka pun mengatakan, na'budu ilahak wa ilaha abaik. Kami akan sembah Tuhanmu dan sembah Tuhan ayahmu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dia tidak bertanya, "Madza ta'kuluna wa madza tashrabun wa aina taskunun?" Dia tidak bertanya, kalau ayah meninggal dunia nanti kalian makan apa? Kalian minum apa? Di mana kalian tinggal? Makanya sebagian orang khawatir dengan masa depan anaknya, dia banting tulang, ngumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, meninggalkan warisan yang begitu banyak agar anaknya tidak menderita. Jadi kira harta itu ya akan awet di tangannya, bisa jadi sekejap langsung lenyap hilang. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang beriman, mereka diberi kabar gembira Allah Subhanahu wa taala ketika akan meninggalkan dunia ini. Setelah itu datanglah malaikatul maut, dan malaikatul maut mengatakan, "Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah Anda menuju ampunan Rabbmu dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Qala, kemudian Nabi melanjutkan kisahnya, "Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqai." Kemudian setelah itu keluarlah ruh itu, ia mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut kendi. Dia keluar ya dengan lembut, dengan baik. Nah, fayakhudhuha, lalu diambil ruh itu. Lalu diambil ruh itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta idza kharajat, sehingga ketika ia keluar, ruh itu keluar, shalla alaihi kullu malakin baina samai wal ardi. Semua langit yang ada di antara langit dan bumi, mereka mensolatinya. Demikian juga kullu malakin fis samai, malaikat-malaikat yang ada di atas langit, mereka pun mensolatinya. Menunjukkan kepada kita
Betapa mulianya hamba yang beriman itu disolati oleh makhluk yang dimana mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan kita tahu penduduk langit itu lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk bumi. Kalau kita bicara tentang turunnya para malaikat di malam Lailatul Qadar, disebutkan oleh Nabi SAW ka'adadi, ya, seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Hitung aja sudah. Tuh, satu kapal apa itu? Berapa tuh kerikilnya itu? Kemudian wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raj bi ruhihi min kibalihim. Dibukakan pintu langit untuknya, dan tidak ada satu malaikat pun yang dia itu menjaga pintu, laisa min ahlil babi, melainkan mereka yad'unallaha, mereka berdoa kepada Allah, an yu'raj bi ruhihi min qibalihim, agar ruhnya itu dibawa naik dari sisi mereka. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Apabila malaikatul maut telah mengambil nyawa itu, lam yada'uha fi yadihi, maka malaikat yang lain tadi tidak membiarkan di tangannya tarfata ainin, sekejap mata pun, hatta ya'khuduha, lalu mereka mengambilnya, wa yaj'alunaha fi dzalikal kafni, lalu mereka meletakkan ruh itu pada kafan yang telah disediakan tadi yang dibawa dari surga. Wa fi dzalika hanud, dengan apa? Wangi-wangian yang begitu harum. Ya, fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah yang Allah firmankan, tawaffathu rasuluna wa hum la yufarritun. Ya, malaikat-malaikat kami mencabut ruhnya, ya, seorang hamba, dan mereka tidak akan lalai dari tugas mereka. Setelah diambil dari jasadnya, diletakkan di kafan yang telah diolas dengan wangi-wangian. Lalu setelah itu fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Ya, ketika itu ruhnya keluar. Seakan-akan, ya, ka'atyabi nafhati miskin, seakan-akan dia adalah aroma yang paling wangi yang dijumpai di muka bumi ini. Harum banget ruh itu keluar, wangi sekali, insyaallah. Kemudian kata Nabi selanjutnya, fayas'aduna biha, mereka pun membawa naik ruh tadi. Fala yamurruna yakni biha 'alal mala'in minal malaikah, tidaklah para malaikat yang membawa ruh itu melewati kumpulan dari para malaikat, illa qalu, melainkan para malaikat itu bertanya, ma hadzal ruh thayyib, ruh siapa yang begitu baik ini? Ruh siapa ini? Fayaqulun, lalu para malaikat tadi menjawab, fulanun ibnu fulan, ruh ini adalah si fulan bin si fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya, ya, dengan menyebutkan namanya yang terbaik
yang mereka sebut di dunia ini, yang mereka panggil di dunia ini. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, hingga sampailah ke langit dunia, langit yang paling rendah. Lalu setelah itu para malaikat yang membawa ruh itu pun fayastaftihuna lahu, mereka meminta agar dibukakan pintu langit untuknya. Fayuftahu lahum, lalu malaikat yang menjaga pintu ini membukakan pintu untuk mereka. Fayashi'uhu, fayusiyyi'uhu min kulli sama'in muqarrabun. Lalu setelah itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruh tadi ini diiringi oleh semua para malaikat al-muqarrabun. Diiringi, dibawa diiringi. Ila sama'il lati taliha, menuju langit yang berikutnya. Karena langit itu tabaqat, bertingkat-tingkat sampai langit yang ketujuh. Hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah, sampai finishnya adalah di langit yang ketujuh. Baru setelah itu fayaqulullahu azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku di illiyin. Apa itu illiyin? Dijelaskan dalam Al-Quran. Ia adalah catatan amal baik, amal soleh dari hamba-hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal adrara lafi na'im. Ya gitu ya? Apa sebelumnya itu? Al-mutaffifin. Innal adrara lafi illiyin. Ya. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun itu? Kitabun marqum, yaitu kitab marqum. Apa itu marqum? Yang berisi tulisan, catatan amal orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, yang dimana catatan ini yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat. Nah, fayaktubu kitabuhu fil liyin, maka catatannya ditulis di illiyin. Thumma yuqalu, lalu dikatakan a'iduhu ilal ardi, kembalikan ruh ini ke muka bumi, kembalikan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, u'iduhu ilal ardi, kembalikanlah ruh ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, kan dari bumi aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan di bumi aku kembalikan. Wa minha, dari bumi ukhrijuhum taratan ukhra, dari bumi aku bangkitkan, aku keluarkan mereka. Nah, kemudian kata Nabi selanjutnya, fa yuraddu ilal ardi, lalu ia dikembalikan ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu ruhnya dikembalikan pada jasadnya. Karena kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin, dan mayit ini akan mendengarkan langkah kaki
sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang mengiringi jenazahnya apabila mereka kembali. Dia dengar. Lalu setelah itu fayatihi malakani syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Lalu setelah itu datanglah dua malaikat yang keras gertakannya, yang dimana keduanya ini menggertakkan mayit itu. Wa yujlisanihi, keduanya mendudukkan mayit itu. Siapa malaikat ini? Munkar dan Nakir. Fayakulani lahu, lalu mayit ini pun ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu, keduanya bertanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, mayit itu menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, kedua malaikat bertanya lagi kepadanya, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fiikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul, ia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah. Fayakulani lahu, kedua malaikat ini kembali lagi bertanya kepada dia, wa ma amaluk, bagaimana dengan amalanmu? Fayaqul, dia pun menjawab, qara'tu kitaballahi, aku membaca kitab Allah, fa amantu bihi, dan aku beriman dengannya, wa saddaqtuhu, dan aku membenarkannya. Fayantahiruhu fayaqul, kemudian malaikat membentak dia, ya, menggertak dia dan berkata, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dan ini semua wahya akhiru fitnatin, dan ini adalah merupakan akhir dari ujian, ya, tu'radu 'alal mu'min, ujian yang terakhir yang diterima oleh orang mukmin. Fadzalika hina yaqulullah azza wajal, yang ketika itu Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Nah, kembali ke bumi, kemudian nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Munkar Nakir nama dua malaikat, ya, yang akan datang setelah jasadnya dikuburkan, setelah tubuhnya dikuburkan. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, ya, ruhnya akan kembali kepada jasadnya. Lalu malaikat mendudukkan dia dalam keadaan hidup. Tapi ingat, hidupnya adalah hidup alam barzakh, bukan dunia. Ya. Nah, kehidupan akhirat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya adalah, malaikat Munkar Nakir ketika bertanya kepada mayit ini pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Sudah belajar bahasa Arab? Nanti ditanya pakai bahasa Arab. Nanti anu amin aman rebuk amin tempelang ini. Hah? Nanya pakai bahasa apa? Banjar, Jawa. Baik, ada 3 pendapat dalam hal ini. Ya, kita batasi dengan 3, ada yang lain. Sebagian para ulama mengatakan pertanyaan atau bahasa pertanyaan yang akan digunakan untuk menanyakan mayit itu
Pendapat yang pertama mengatakan adalah bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryani. Tapi ingat, bahasa Suryani itu bukan yang inna maqali inna rahmatan. Nah, itu bukan ini. Bukan itu. Itu bahasa orang tidak waras. Tapi banyak aja pengikutnya. Jangan sebut ininya, mereknya. Ini live ini. Inna maqali inna rahmatan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama mengatakan ya, bahasa yang digunakan adalah dengan bahasa Suryani. Nah, bahasa Suryani itu bahasanya siapa? Bahasanya orang Nasara. Orang Nasrani yang terkenal di negeri Syam, bahasa kuno. Nah, dan ini dikuatkan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Ya, namun dibantah oleh yang lainnya. Ya, dibantah yang lainnya. Nah, di pendapat ini bahkan kata para ulama, pendapat itu diambil dari orang Nasara. Ya. Tujuannya adalah mereka mengatakan demikian itu, mereka berbangga-bangga bahwasannya bahasa kami ini luar biasa. Bukan hanya dipakai di dunia, tapi juga ketika meninggal dunia pakai bahasa Suryani untuk menanyakan ahlul kubur. Jadi mereka bangga-bangga dengannya. Pendapat yang kedua adalah bil lughati al-arabiyyah, dengan bahasa Arab. Sebagaimana zahir dari hadis ini yang kita baca, man rabbuk madinuk, bahasa apa? Arab. Jadi nanti ditanya menggunakan bahasa Arab. Repotnya kita nggak ngerti Arab. Nah itu. Makanya ada cerita, kisah nyata nih, katanya ya, dari guru saya dulu. Ada jamaah haji Indonesia, ibu-ibu pergi haji. Dia pingin meninggal di sana. Maka dia minta kepada mahasiswa yang ada di sana ketika itu menemaninya, nak, doakan ibu biar ibu mati di sini. Si mahasiswa ini nanya, Bu, bisa bahasa Arab tidak? Kata sang ibu, nggak bisa, nak, katanya. Oh, di sini malaikatnya nanti kalau nanya orang meninggal pakai bahasa Arab. Kata sang ibu, kalau begitu nggak jadi, nak, nggak usah, biar saya pulang saja ke Indonesia. Jadi kedua mengatakan menggunakan bahasa Arab. Dan pendapat yang ketiga adalah ya, mengatakan bahwa bil lughatin yafhamuhu, yaitu menggunakan bahasa yang dipahami oleh mayit itu sendiri. Jadi kalau mayitnya hanya paham bahasa Madura, ya pakai bahasa Madura. Banjar, ya pakai bahasa Banjar. Bugis, Inggris. Bilughatin yafhamuha, yaitu dengan bahasa yang dipahaminya. Ya, dengan bahasa yang dipahaminya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, disebutkan idza mata al-insanu wa dufina baik, Lajnah Daimah mengatakan idza matal insanu, ini kok kayak begini nih.
apabila seseorang telah meninggal dunia, wa dufina, lalu dia dikubur, ja'ahu malakan wa sa'alahu an rabbihi wa nabi wa dinihi. Datang dua malaikat dan akan bertanya kepada dia tentang apa? Tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan juga tentang siapa nabinya. Maka mereka mengatakan yaitu dengan bilughatin yafhamuhu, yaitu dengan bahasa yang dipahami oleh mayit tersebut. Dan itulah juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Isa berapa menit ini? 4 menit. Kita selesaikan dulu ini bagian pertama. Kemudian selanjutnya, fayaqul, hamba tadi bertanya mengatakan, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad. Fayunadi munadin fis samai, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, bahwa apa yang katakan oleh hambaku itu betul. Lalu fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan pakaian dia dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya menuju surga. Qala, kemudian kata Nabi, fayatihi min rauhiha wa tibiha, lalu setelah itu datanglah angin surga yang menghembus dan aroma yang sangat wangi. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu dilapangkan surga kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian kata Nabi, wa ya'tihi, wa fi riwayatin, disebutkan yang lain bahwasannya disebutkan wa ya'tihi rajulun hasanul wujuh, selain dia dibentangkan surga sejauh mata memandang, lalu mendapatkan aroma yang begitu wangi dalam surga, kuburannya diluaskan. Kemudian setelah itu dalam riwayat yang disebutkan fayatihi rajulun hasanul wajhi, datang kepadanya seseorang yang sangat tampan. Hasan, wajahnya tampan, hasanu thiyabi, pakaiannya juga bagus, tiburih, aromanya wangi. Fayaqul, lalu orang ini pun berkata, abshir billati yasurruka, bergembiralah dengan atau kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Abshir, gembiralah engkau dengan keridhaan datang dari Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, demikian juga surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang dahulu engkau di dunia dijanjikan. Dan janji Allah pasti dipenuhi dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Fayaqulu lahu, lalu mayit ini berkatanya kepada dia, wa anta, demikian juga engkau, fabasyarakallahu bi khairin, semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu dengan kebaikan. Man anta, siapa anda? Fawajhuka, al-wajhu ya'ti bi khair, wajahmu ini wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Fayaqul, maka yang tampan, yang pakaian bagus, yang wangi ini pun menjawab, ana amuluka as-salih, aku ini adalah amalmu yang saleh, yang baik.
Ya, fa wallahi ma 'allamtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari dirimu kecuali engkau adalah orang yang paling bersegera di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan jauh daripada maksiat kepadanya. Fajazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Thumma yuftalahu babun minal jannah, dibukakan untuknya pintu surga. Dilihat, ya, wa babun minan nar, dan pintu dari neraka. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, hadza manziluka law asaitallah. Ketika dibukakan pintu neraka, dikatakan kepada mayit itu, ini adalah tempatmu jika engkau durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza, maka Allah akan gantikan engkau dengan ini. Nah, fa idza ra'a ma fil jannah, dan ketika dia melihat surga, diperlihatkan surga, maka dia pun berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, ya Rabbku, segerakan terjadinya hari kiamat. Kaima arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku dan hartaku. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, uskun, tenanglah engkau. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, tentang perjalanan ruh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka mendapatkan kenikmatan ketika akan meninggal dunia, dan juga mendapatkan kenikmatan ketika di surga, ketika mereka dalam kubur diperlihatkan surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini adalah darul amal, sedangkan akhirat adalah darul jaza. Sedangkan akhirat adalah negeri kampung, tempat amal perbuatan kita dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian falam ya'mal huna nadima hunaka, faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Siapa yang tidak beramal dengan amal saleh di kehidupan dunia, maka di sana nanti dia akan menyesal. Dia akan mengatakan, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihah. Ya Rabbku, kembalikan aku di dunia agar aku bisa beramal dengan amal saleh. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Dan insyaallah tentang perjalanan ruh orang fasik, orang kafir, munafik, kita akan terangkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Nah, sudah isya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.